Paskibraka Pasukan Pengibar Bendera Pusaka adalah nama yang selalu muncul pada saat peringatan kemerdekaan Indonesia. Hanya anak muda pilihan yang bisa menyandang nama ini. Tak banyak orang tahu ternyata artis Yulia Rahman pernah menjadi anggota Paskibraka Kotamadya Bogor pada tahun 1994. Aduh, kebayang gak sih kalau pas lagi penarikan ternyata tiba-tiba benderanya keselibet gitu kan. Terus kebayang juga lagunya udah habis benderanya masih di. Secara non fisik mesti ada yang datang untuk menunjang kegiatan, hari 17 Agustus ini. Acara 17 Agustusan biasanya identik dengan acara serba meriah dan riang gembira. Sebagai ketua RT, Tarzan tak ingin peringatan kemerdekaan RI di wilayahnya. Hanya diperingati dengan acara-acara semacam itu. Kalau hanya sekedar memeriahkan aja sih sah-sah saja ya. Tapi dulu pernah di sini mengadakan panjat pinang, terusnya saya yang kurang setuju. Tahu kan itu resikonya tinggi, kalau jatuh nggak asuransi malah kasihan. Tapi sekarang itu ya terutama di RT 3 RW 4 ini orang tua-tua, bulu tangkis pertama juga menyehatkan termasuk pingpong. Terus anak kecil itu bagaimana Pak ya, supaya apa, daya belajarnya semangatnya ada, hadiahnya buku, pensil dan lain sebagainya. Secara khusus, Tarzan menaruh kepedulian kepada generasi muda di wilayahnya. Salah satunya Tarzan mengembangkan wilayahnya agar bebas narkoba. Tanpa narkoba, generasi muda baru layak bicara tentang mengisi kemerdekaan. Kita kan tinggal ngisi aja, jadi tidak bisa hanya bersenang-senang aja. Kegiatan kampung, bagaimana positifnya remaja untuk berbuat sesuatu, jangan sampai apa, mabuk, narkotik, narkoba, nyabu dan sebagainya, itu kita hindari. Di sini ada poskonya juga gitu. Paskibraka Pasukan Pengibar Bendera Pusaka adalah nama yang selalu muncul pada saat peringatan kemerdekaan Indonesia. Hanya anak muda pilihan yang bisa menyandang nama ini. Tak banyak orang tahu ternyata artis Yulia Rahman pernah menjadi anggota Paskibraka Kotamadya Bogor pada tahun 1994. Aduh, kebayang gak sih kalau pas lagi penarikan ternyata tiba-tiba benderanya keselibet gitu kan. Terus kebayang juga lagunya udah habis benderanya masih di tengah yang belum pas kayak gitu-gitu. Jadi ada perasaan-perasaan yang khawatir gitu. Tapi inti dari keseluruhannya alhamdulillah sukses. Wah, itu bangganya luar biasa. Tapi yang paling berkesan itu pada saat aku terpilih jadi paskibraka. Nah, itu yang paling berkesan karena kan saat itu ada suatu kebanggaan gitu ya. Kebanggaan yang apa ya? Ya, paskibraka itu kan katanya itu kan, dan bukan katanya, memang ya paskibraka itu kan pelajar teladan, pelajar pilihan. Uniknya, Yulia juga mendapatkan jodoh sesama anggota Paskibraka. Luffy Triadi, suami Yulia Rahman, ternyata anggota Paskibraka untuk Provinsi Jawa Barat. Dari pasukan pengibar bendera pusaka, akhirnya Yulia dan Luffy mengibarkan cinta mereka. Cinta pasangan Paskibraka ini kini sudah berbuah jadi seorang gadis kecil bernama Kayla Aura Fabian. Ternyata ada juga kisah tentang cinta lokasi di pasukan pengibar bendera pusaka. Dapat jodoh, oh enggak ya? Karena apa, suamiku dulu juga paskibra, jadi aku dapat jodoh di situ. Selain ketemu jodoh, hasil penggemblengan semasa menjadi anggota Paskibraka ternyata terus terlihat sampai kini. Yulia tumbuh jadi sosok yang bermental kuat dan tangguh. Kayaknya nggak rugi. Saat ini kan aku kebetulan terjun di dunia entertain. Yang kita harus punya mental yang emang benar-benar harus kuat dong. Karena di satu sisi ada temen yang pro sama kita, ada juga yang kontra. Ya kita kan harus yang, sudahlah. Kalau kita yang emang punya mentalnya tempe kan, bentar-bentar kita ngeluh, bentar-bentar ngeluh. Pemirsa, telinga Maxdon ternyata panas juga mendengar berita tentang dugaan pelecehan seksual yang dilakukannya terhadap Ponium dan Anita. Maxdon ternyata sudah menyiapkan jawaban untuk mementahkan berita tersebut. Lantas bagaimana cara Maxdon untuk menepis berita memalukan itu? Inilah liputan selengkapnya. Bertubi-tubi Maxdon harus berhadapan dengan pemberitaan seputar pelecehan seksual. Yang pertama, suami Imaniar ini mendapat tamparan keras ketika kaset rekaman suara Ponium yang mengaku telah diperkosa Maxdon diperdengarkan pada wartawan oleh pengacara Imaniar.
Kasus kedua sehubungan dengan laporan Anita, sepupu Imaniar yang menjerat Max dengan pasal 281 dan 335 KUHP, yaitu kejahatan terhadap kesopanan dan perbuatan tidak menyenangkan. Selama kedua berita memalukan itu menggelinding, Maxdon tak pernah memberikan komentar. Akhirnya Max bersedia angkat bicara tentang laporan Anita. Dia pernah masuk ke kamar saya di kantor ini, saya lagi di studio, kerja di studio, dengan sekretaris saya masih di luar. Dia bilang, "Bang, bisa ketemu?" Saya bilang, "Silakan." Masuk, kenapa? "Gak boleh ya, duduk sebelah dan obrol-obrol." Saya bilang, "Ada obrol apa?" "Saya lagi sibuk, gak pengen obrol, pengen lihat." Setengah jam dia ada di dalam kamar saya, dan tiba-tiba sekretaris saya masuk ke kamar saya, buka pintu, bilang, "Ibu barusan telepon, turun telepon balik." Langsung anaknya panik. "Oh, jangan bilang ke ibu saya masih di sini atau ke suami saya ada di sini," karena asistennya Imaniar adalah Yandre. Menurut alibi Maxdon, Anita lah yang berusaha mendekati dirinya. Max pun kembali menceritakan kelakuan Anita yang tidak diketahui Imaniar. Kos di rumah saya tidak pakai kaos. Panas, saya pakai celana pendek saya, itu wajar. Saya masuk, saya lewat, dan kamar saya ada di pas kamar ini. Nah, sekarang dia ada di kamar ini kamar saya. Di dalam kamar saya ada anak saya dengan yang jaga anak saya, cowok juga. Saya lihat lampunya nyala. Saya tak masuk tangan, saya matiin karena pintunya agak udah 3/4 udah tutup. Dia bilang, ada saya Bang." Oh, saya nyala. Saya buka pintu, saya masih dengan frame-nya pintu, saya belum masuk, saya ada di sini. Ada wanita di situ masih kerjain barang-barang Imaniar. Kelihatan dia juga. Saya tanya, "Lagi apa ini di dalam?" "Oh, lagi ambil barang." Pas di frame pintu, apa ya, tangannya dia pegang dada saya, "Bang, bulunya banyak," kata dia. Saat itu apa reaksi Maxdon? Reaksi saya pegang dia punya ini, di sini, kiri kanan, shoulder ya. Saya pegangnya begini, saya bilang, "Bah, jangan macam-macam." Karena saya marah sekali. Dan saya dorong dia begini ke belakang, dan saya pergi masuk ke kamar saya. Ini laporan yang melapor yaitu sepupu Imaniar yang bersama suaminya. Nyatanya sudah 1 minggu, klien kami pun belum dipanggil-panggil. Karena polisi kita juga jeli kok, dia tahu. Dia juga nggak mau menerima laporan rekayasa, kawan-kawan. Maxdon membantah mentah-mentah bahwa dirinya telah melecehkan Anita, lain halnya dengan kasus Ponium yang ia akui sebagai suatu kehilafan. Dan saya nangis ke dia, saya bilang, "Mama, saya minta maaf, saya tidak pernah bakal kejadian begini, ini adalah benar-benar percobaan untuk saya." Atas dasar suka sama suka, begitulah pengakuan Max. Namun semudah itukah ungkapan Maxdon? Apakah ia mengatakan hal semacam itu karena Max mengira Ponium tidak akan berani mengambil jalan hukum? Setelah mendengar semua saksi, memang apa yang dikatakan dia benar. Tapi pasti polisi tanya, Ponium, kok baru sekarang kau lapor setelah nonton TV? 6 bulan kemarin beberapa kali kok diem aja. Kalaupun akhirnya Ponium muncul dan menuntut pertanggungjawaban Maxdon, lantas bagaimana? Apakah harusnya dia suruh saya tanggung jawab 6 bulan lalu? Balik lagi. Karena ini peristiwa kejadiannya, sorry ya. Karena kejadiannya 6 bulan lalu. Kecuali kejadiannya 6 hari lalu. Siapkah Maxdon apabila Imaniar menggugatnya cerai? Apa maunya Imaniar, saya sekarang ikut. If dia tetap mau tahan di dalam pernikahan ini, saya siap jalan. If dia minta dipisah, saya siap jalan. If dia minta anaknya untuk dia mau jaga, saya siap. Apakah bantahan Maxdon bisa menyelamatkan dirinya jika kasusnya sudah digelar di pengadilan? Kita lihat saja nanti. Pemirsa, berita bahagia pernikahan Ussy Sulistyawati dengan Sugianto akhirnya berbuntut tidak mengenakan. Pernikahan Ussy yang terkesan dirahasiakan itu diberitakan dengan berbagai sudut pandang oleh berbagai media. Ussy akhirnya emosi setelah membaca sebuah tabloid yang memberitakan pernikahannya secara negatif. Apa yang membuat Ussy tersulut emosinya? Inilah jawaban Ussy. Kalau saja Ussy Sulistyawati memperbolehkan wartawan untuk meliput prosesi akad nikahnya dengan Sugianto, mungkin kabar bahwa pernikahannya itu tidak sah takkan mencuat. Di salah satu media cetak misalnya, pada headline beritanya Ussy diberitakan tidak mendapat restu dari ayah kandungnya yang bernama Mamat.
Koran itu pun mencantumkan bahwa Mamat tidak menjadi saksi dalam akad nikah tersebut. Ada satu keganjilan pada berita itu, karena saat Gospot mendatangi KUA Tebet tercantum nama Sulaiman Musli sebagai ayah kandung Usi pada surat keterangan untuk nikah. Lalu siapakah Mamat dan apa hubungannya dengan Usi? Kalau Bapak Ahmad